Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musalla ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan insyaallah kepada kita sekalian. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, besok malam insyaallah dengan izin Allah kita sudah akan mulai melaksanakan sholat sunnah tarawih insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Dan mudah-mudahan kita pun juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memaksimalkan kesempatan tersebut dengan berbagai macam kegiatan ibadah dan amal soleh agar kita bisa meraih berbagai macam keutamaan, fadilah dan pahala-pahala besar yang disebutkan dan dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya ada satu hadis ketika malam pertama Ramadan itu telah tiba, nada munadin minas sama, ada yang menyuruh dari langit, yaitu mereka menyuruh orang-orang beriman. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Wahai para pemburu kebaikan, aqbil, sambutlah Ramadan itu dengan penuh semangat. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai para pencari keburukan, dosa, maksiat, aqsir, tinggalkanlah maksiat kalian, kurangilah maksiat kalian, dosa kalian. Wa lillahi utaqa minan nar, dan Allah membebaskan setiap malam selama Ramadan itu hamba-hambanya dari api neraka. Dan kita orang beriman ketika malam pertama Ramadan kita menyaksikan hilal, atau mereka yang ditugaskan untuk meneropong agar hilal itu bisa terlihat, ya, disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca doa ketika melihat hilal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Rabbuna wa rabbukallah. Ini adalah doa yang dianjurkan ketika kita melihat hilal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal tersebut kepada kami dengan aman dan juga dengan penuh keimanan. Wassalamati wal islam, dengan penuh keselamatan dan Islam. Wa taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, dan dengan taufik yang Allah cintai dan diridhoinya. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Nah, ini adalah ucapan pertama yang dianjurkan untuk diucapkan oleh setiap muslim tatkala melihat hilal Ramadan, ya, hilal Ramadan. Jamaah Allah muliakan, nah pada kesempatan ini kita akan bicarakan mengenai adab-adab yang harus kita pegang atau harus kita jadikan sebagai komitmen selama kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Sebelum itu kita awali dengan satu buah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, di mana Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira atau menggembirakan para sahabat dengan kedatangan bulan suci Ramadan dengan sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu dibukalah seluruh pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabun nar, dan ditutuplah seluruh pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan seluruh syaitan diikat. Wa fihi lailatun khair min alfi syahrin. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikannya,
berarti ia telah terhalang untuk memperoleh keutamaannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam keutamaannya. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, la khaluqu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, ini bau mulut terjadi secara alamiah disebabkan karena kosongnya perut dari makan dan minuman ditahan selama kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jam sehingga menimbulkan bau mulut. Tetapi bau mulut tersebut di sisi Allah sangat wangi, mengalahkan wanginya minyak kasturi. Ya, ini utamanya. Utama yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Hanya orang-orang yang berpuasa yang memasuki pintu tersebut, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Hanya mereka yang diberikan keistimewaan untuk memasuki pintu Rayyan. Kalau sudah masuk mereka semuanya, maka tidak ditutup, ya. Mereka semua sudah masuk, maka pintu itu ditutup, ya, sehingga tidak bisa dimasuki selain mereka. Orang-orang yang berpuasa sunnah maupun puasa wajib memang diberikan keistimewaan di surga, ya, melalui pintu Rayyan masuk surga. Jamaah Allah muliakan, di antara adab orang yang sedang menjalankan puasa, terutama adalah puasa Ramadan, yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu kita mengikhlaskan niat kita dengan ibadah puasa tersebut. Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, saya kira kita semua sudah tahu artinya, ya. Jadi imanan di sini adalah garis bawahinya, di garis bawahnya adalah imanan wa ihtisaban, yaitu mengimani dan juga menghisab. Apa yang dimaksud dengan imanan? Makna yang pertama adalah meyakini, mempercayai, mengimani seluruh janji yang disebutkan Allah dan Rasulnya yang akan diberikan janji tersebut kepada orang yang berpuasa. Di antara janji Allah untuk orang yang berpuasa adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, mengampuni dosa orang yang berpuasa. Sebagaimana di sini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni seluruh dosa-dosa di masa lalunya. Tapi dosa yang diampuni di sini hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan hak manusia. Dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil. Adapun dosa kepada Allah yang besar seperti syirik, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh orang yang suci berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka mesti dengan taubatan nasuha, yaitu dihapus dengan taubat yang benar-benar, taubatan nasuha, menyesali perbuatan tersebut, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi maksiat, bertekad untuk mengubah diri sendiri. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak manusia, maka tidak akan diampuni Allah sebelum pemilik itu menghalalkannya, atau sebelum orang tersebut minta dihalalkan oleh pemiliknya, berupa kehormatan, harta benda, darah maupun yang lainnya. Jadi di hari kiamat itu ada 3 bentuk kezaliman. Satu kezaliman yang tidak akan Allah ampuni, yaitu kezaliman berupa syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar, kezaliman yang sangat agung. Kezaliman hamba kepada Khalik Rabbnya telah menciptakan itu adalah kezaliman dia, ya, ketika menjadikan sesuatu berupa makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Itu kesyirikan, adalah kezaliman yang terbesar. Inilah dosa yang dibawa oleh manusia sampai mati, yang tidak akan diampuni sampai di hari kiamat, tidak akan diampuni. Yang kedua adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendapatkan maaf dari
dari apa namanya, dari pemilik hak. Dan tentunya di hari kiamat ya tidak bisa lagi diadili kecuali dengan apa namanya, harta, dengan pahala dan dengan dosa. Ya, mengambil harta orang berarti di hari kiamat nanti pahala-pahala dia akan diambil oleh korbannya. Kalau sudah pahalanya habis, maka ya, ketika korbannya masih menuntut atau korban masih ada yang menuntut dia, maka dosa-dosa korban itu akan dilimpahkan kepada pelaku yang disebut dengan muflis ataupun orang yang pailit atau orang yang bangkrut pahalanya. Dan yang ketiga adalah zalim yang bisa atau yang ada di bawah kehendak Allah. Allah bisa mengampuni dosa orang itu dari kiamat atau tidak ya. Kalau Allah ampuni maka dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak mengampuni maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Yaitu kita harus mengimani, mempercayai, meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ampunan. Kemudian di antara janji Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku. Jadi Allah itu mengkhususkan puasa Ramadan daripada ibadah-ibadah lainnya. Ya. Wa ana jazbi, dan karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat khusus, puasanya adalah puasa yang sangat dicintai Allah, maka hanya Allah yang mengetahui ya, merahasiakan, Allah rahasiakan pahala puasa Ramadan, sehingga tidak ada yang tahu sebesar apa pahala Ramadan tersebut ya. Kemudian ya, Nabi SAW mengabarkan dengan berbagai macam keutamaannya. Jadi kita mengimani itu, sehingga kita tidak ragu dengan janjinya tersebut. Makna yang kedua iman di sini adalah ikhlasan. Kita harus mengikhlaskan hati kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah tersebut, tujuannya untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, apa yang ada di sisi Allah SWT. Wahtisaban, yaitu kita menghitung-hitung pahala apa yang akan kita dapat nih dari ibadah yang kita lakukan. Kalau kita berpuasa Ramadan, kira-kira pahalanya apa? Kita hitung. Kalau itu salat tarawih, pahalanya apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat tarawih karena iman dan juga mengharapkan pahala. Kalau kita iktikaf di 10 malam terakhir, pahala apa yang kita dapat? Kalau kita tilawatul Quran, pahala apa? Dan lain sebagainya. Itu disebut dengan ihtisab. Kita menghitung-hitung. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus berniat. Ya, di antara adab yang wajib adalah kita berniat ya, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita mulai dari malam atau dari sejak terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh atau fajar. Ini adalah waktu-waktu kita harus berniat, kita boleh berniat ya. Kita berniat apakah setiap malam atau cukup satu kali di awal malam pertama Ramadan. Ada ulama yang mengatakan ya cukup satu kali berniat untuk berpuasa 30 hari ke depan atau selama Ramadan. Ada yang mengatakan setiap malam berniat. Darinya apa? Rasulullah SAW menyebutkan malam yubaitin niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Jadi kalau kita puasa tapi kita lupa untuk berniat sampai masuk waktu subuh ya, kita sudah masuk waktu maghrib, pokoknya lupa lah pokoknya, karena mungkin banyak kegiatan, makan, minum, apa segala, nonton televisi, apa segala macam, lupa untuk ibadah ya, segala macam, sampai masuk waktu subuh belum berniat, maka kita tetap wajib puasa ya, tapi puasanya tidak sah. Fala siyamalhu, maka puasanya tidak dianggap atau tidak tidak dihukumi sah. Ya. Ini adalah konsekuensi kalau kita tidak berniat. Jadi mestinya gimana? Ya mesti niat. Ya. Kita di awal malam berniat boleh, atau setiap malam berniat juga boleh. Itu pilihan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu kita harus menjauhi segala perkara yang haram. Apa yang diharamkan bagi orang beriman dalam hidupnya ya kita jauhi. Di bulan Ramadan ya, upaya kita untuk menjauhinya lebih semangat lagi. Ya. Di samping memang itu perbuatan dosa,
juga mengurangi juga merupakan penghalang-penghalang daripada ibadah, dari pahala puasa Ramadan. Ya. Di antaranya adalah berkata ghibah atau menggibahi, ya. Atau berkata dusta, ya. Ghibah, dusta, semua dosa lisan. Dosa yang diucapkan oleh lisan kita, dusta, ghibah, fitnah, menyebutkan keburukan, apa segala macam, aib dan lain sebagainya, itu tinggalkan. Ini adalah adab yang wajib, ya, kalau kita ingin tetap mendapatkan pahala puasa, menjaga pahala puasa kita agar tidak gugur. Man lam yada' qaul zur wala amal bihi falaysa lahu hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh pahala, tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kita puasa itu meninggalkan makan dan minum. Tapi ternyata kalau tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau kesaksian palsu, kesaksian dusta, maka Allah tidak butuh puasa kita. Ya, kita tidak dibutuhkan oleh Allah SWT selama 12-13 jam kita meninggalkan makan dan minum, meninggalkan segala macam yang membatalkan puasa. Allah nggak butuh. Karena apa? Kita hanya mempuasakan perut tapi tidak mempuasakan lisan kita. Juga daripada perkataan ghibah, ya. Tentunya ghibah ini dosa besar. Dosa besar itu kata para ulama kriterianya itu disebutkan oleh ayat Al-Quran. Kalau ada dosa besar disebutkan oleh Al-Quran, maka itu menunjukkan dosa besar. Ya, ghibah ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat di ayat 11 atau di ayat 12, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Ya, bahkan dalam hadis Nabi disebutkan prasangka itu merupakan akdzabul hadis, yaitu sedusta-dustanya perkataan. Sedusta-dustanya perkataan, prasangka. Kemudian wala yataba'dukum ba'dha, jangan kamu saling menggibah. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Pasti kamu tidak suka. Kalau kita tidak suka makan bangkai saudara kita sendiri, mestinya kita pun tidak suka untuk menggibahi saudara kita sendiri. Jadi Allah mengumpamakan ghibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Maka ini dosa lisan yang besar dosanya, dosa berupa ghibah. Kemudian tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, cari-cari kesalahannya, kesalahannya dibuntuti, ya, korek. Padahal mestinya kewajiban kita bukan mencari kesalahan orang lain, tapi kewajiban kita mencari kesalahan pribadi kita. Ini apa salahnya? Maka banyak hadis dan juga perkataan ulama, ya, ia menyebutkan tentang keutamaan orang yang sibuk mengoreksi dirinya sendiri sehingga melupakan orang lain. Ya. Tuba liman syaghala an uyubi nafsihi, sungguh beruntung orang yang menyibukkan aibnya sendiri. Ya. Karena memang tidak ada kewajiban untuk kita dan tidak ada istilahnya keuntungan dan tidak ada kepentingan sama sekali untuk mengoreksi aib orang lain, kesalahan orang lain, aib orang lain, kekurangan segala macam. Itu justru bisa membinasakan kita, ya, membinasakan kita. Oleh sebab itu, tajassus itu artinya adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga tinggalkan. Dosa-dosa itu sangat banyak sekali. Ya. Bertengkar. Rasul mengatakan, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wa la yaskhab." Kalau kamu sedang berpuasa, maka jangan bertengkar dan jangan berkata kotor. Jadi ternyata dosa lisan ini banyak. Oleh sebab itu, saking banyaknya dosa lisan dan saking bahayanya dosa lisan, Nabi SAW itu sampai berani menjamin orang yang mampu menahan dosa lisannya dengan surga. Kami dengan surga. Barang siapa yang menjamin untukku antara dua jenggotnya, maksudnya adalah lisan mulutnya, dengan dua kakinya, maka aku jamin untuknya surga. Maksudnya kemaluan. Jaga kemaluan, kehormatan, dan juga jaga lisan kita. Maka dijamin oleh Rasulullah surga untuk kita. Tapi ternyata kan tidak gampang. Oleh sebab itu penyakit sosial
penyakit masyarakat kita ini sehari-hari, nggak ibu-ibu terutama, itu adalah saling ghibah ya, saling untuk entertainment itu pokoknya artis tuh gosip, saling menggosip. Gosip-gosip ini bahasa keren, bahasa agamanya, bahasa dosanya sebenarnya ghibah. Cuma supaya dikeren-kerenkan, supaya dianggap nggak dosa, padahal itu adalah dosa besar itu gosip itu. Karena substansinya adalah mereka membocorkan atau mereka bahkan mengumbar-umbar, mempertontonkan, mengumbar-umbar, memblow up ya, menyebarkan, bahkan mempublikasikan ya aib orang-orang lain. Itu dosa besar. Cuma karena dosa besar itu sudah dianggap biasa, jadi orang sudah merasa bukan dosa. Sesuatu dosa bila dilakukan terus-menerus menjadi budaya dan tradisi, kebiasaan, karakter, maka orang tidak lagi merasa itu sebagai suatu perbuatan dosa, dianggapnya biasa. Dianggap biasa. Kayak korupsi di negara kita udah capek, ya. Pejabat capek, rakyat udah muak, udahlah masing-masing. Sama dengan dosa ini. Masalah udah dosa, udah biasa ya. Makanya penyakit yang luar biasa ini. Makanya negara kita ini dan juga masyarakat kita ini, sosial kita ini kenapa tidak berkah? Karena setiap hari mempertontonkan dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Kemudian dosa lainnya, dosa mata, ya, dosa kedua tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Tentu semua dosa itu, semua organ tubuh manusia itu sangat berpotensi melakukan dosa. Ya. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sering digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Mata, ini nikmat dari Allah, tapi sering kita gunakan untuk melihat perkara yang tidak boleh dilihat. Telinga, pendengaran kita sering kita fungsikan, kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang membuat kita lalai kepada Allah, lalai untuk baca Al-Quran ya. Karena diganti dengan musik. Karena memang di zaman Rasulullah SAW itu musik jahiliyah. Nabi ketika masa kecilnya diajak oleh temannya untuk menghadiri pesta jahiliyah. Yang biasa itu dilengkapi dengan hibur-hiburan, disertai dengan hiburan, diiringi dengan musik-musik jahiliyah, tarian-tarian jahiliyah. Ya. Maka sama Allah Ta'ala Nabi itu dibuat tidur. Ya, dibuat tidur sampai pagi hari baru dia terbangun ya, karena terik matahari. Nah sekarang nggak ada bedanya ya. Zaman sebelum Nabi diutus waktu masih beliau kecil dengan zaman sekarang membuat orang itu nyaman dengan musik ya, padahal membuat dia makin jauh daripada ibadah, ketaatannya kepada Allah. Maka seorang ulama menyebutkan kalau kau ingin bermaksiat, jangan gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada pemiliknya. Dengan apa kita? Nggak ada. Nah, semua kita ini nikmat Allah dalam diri kita ini. Seluruh tubuh kita luar dalamnya nikmat Allah, pemberian Allah, milik Allah. Ya, apa yang nggak ada yang bukan milik Allah, semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semua kita kembali kepada Allah. Maka ulama itu mengatakan kalau kau yang bermaksiat silakan, tapi jangan pakai nikmat Allah. Nah, bisa nggak? Bisa nggak orang itu bermaksiat tanpa menggunakan nikmat Allah? Nggak ada. Ya. Tapi faktanya, ya orang-orang itu menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada pemiliknya. Nah, kemudian lagi pikiran dan semua dosa-dosa itu dijauhi. Kenapa? Karena memang tidak, walaupun puasanya sah ya, secara hukum fikih puasanya sah, nggak makan, nggak minum secara sengaja, nggak hubungan suami istri di siang hari dan lain sebagainya, dia hindari sebenarnya. Tapi dia hanya memahami puasa itu sebatas itu aja. Ya. Padahal ya makna puasa itu bukan hanya itu. Ya. Sesuai bahasanya al-imsak anil mufattirat. Ya, yaitu menahan diri dari segala pembatalnya. Pembatal di sini ada dua, yaitu pembatal puasa itu dan pembatal pahala. Nah, kebanyakan orang manusia, sebagaimana dalam hadis Nabi, kebanyakan orang hanya fokus memperhatikan pembatal puasa. Hukum puasa batal, ya. Oh, jangan makan, serius. Tapi tidak menseriusi, ya,
tidak menseriusi atau tidak menganggap penting pembatal-pembatal pahala puasa, perbuatan yang bisa menggugurkan pahalanya, membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi mengatakan rubba shaimin halluhu min siyami al-ju' wal atas. Banyak orang itu berpuasa, ya. Banyak orang berpuasa, banyak manusia itu berpuasa, mereka memang tahan makan, tahan minum, tapi nilainya cuman lapar, cuman haus. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus di siang hari, tidak berpahala. Padahal puasa itu pahalanya sangat besar, ya. Saking besarnya itu Allah dalam hadis qudsi tadi, as-shaum li wa ana jazibihi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang akan memberikan balasannya. Saking besarnya pahala tersebut, ya, sehingga tidak bisa diketahui, ya, sosial. Dan oleh karena itu rahasia puasa itu adalah satu ibadah yang tidak digunakan untuk menyembah sesuatu selain Allah. Tidak ada makhluk itu disembah, ya, dengan cara beribadah puasa. Misalkan orang Hindu menyembah dewa-dewa mereka dengan cara berpuasa. Makhluk-makhluk yang disembah oleh sebagian manusia itu dengan cara sesuatu yang terlihat, ya, sesuatu yang terlihat, maksudnya memberikan sesuatu bentuk sesajen, persembahan, ya, sujud, ruku, tunduk, ya, melaksanakan perintah, menghalalkan apa yang Allah haramkan diikuti oleh pengikutnya, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan diikuti oleh pengikutnya. Itulah terus Tuhan. Manusia ini bisa menjadi Tuhan, terutama para pemimpin. Manusia kalau sudah memegang kekuasaan atau sudah menjadi seorang raja, bisa dia memposisikan dirinya tanpa sadar sebagai Tuhan. Ya, kalau sudah absolut kekuasaan itu, maka apapun titah seorang raja, seorang penguasa, seorang kaisar atau seorang kepala negara, bisa jadi diikuti oleh pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya. Walaupun harus menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Misalnya apa? Misalnya mengatakan semua agama sama, atau semua pemeluk agama ini bisa masuk surga, yang penting orang yang baik. Itu ada debat itu antara seorang profesor doktor khutbah menyampaikan seperti itu. Seorang profesor doktor di bidang agama, ya, berkhutbah mengatakan semua orang bisa masuk surga, yang penting baik. Berarti itu apa artinya? Dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan surga orang kafir, ahlul kitab, orang musyrik. Allah haramkan untuk mereka surga. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik penyembah berhala, finar jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik masuk ke dalam surga, lalu kita mengatakan mereka semua bisa masuk ke dalam surga, yang penting baik, berarti kan itu telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, itu termasuk tuhan-tuhan. Oleh sebab itu profesor doktor itu nggak ada nilainya, ya. Walaupun gelarnya profesor 10 kali lipat, ya, kalau dia melanggar Al-Quran, apa kata Allah, apa kata Rasulnya, maka maaf jangan dihormati, gitu aja, ditentang aja. Walaupun dia tanya kita, apa gelarmu? Nggak bergelar, Muslim. Itu gelar yang paling kita banggakan, Muslim. Muslim yang taat kepada Allah jauh lebih mulia dari Allah daripada orang itu punya gelar di depan atau di belakang namanya banyak, ya, sederet gelar, tapi kemudian dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu bisa menjadi tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Jadi tuhan-tuhan sekarang ini bukan hanya benda mati, ya. Bukan hanya seperti tuhannya orang-orang klasik, patung apa segala macam. Itu memang, ya. Tapi manusia juga bisa menjadi Tuhan ketika ditaati di luar batas ketentuan syariat Islam. Ya, padahal jelas la ta'ata fi maksiati khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk yang bermaksiat kepada Khaliq, pencipta Allah Ta'ala. Nah, jamaah Allah muliakan, yang kedua adalah adab yang sifatnya mustahab atau dianjurkan. Yang pertama adalah berdoa
ketika melihat hilal pada malam pertama Ramadan. Ini jangan dianjurkan. Yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur bagi sebagian orang sepele, hanya sekedar aktivitas makan, minum, tok, ya. Padahal makan sahur ini adalah anjuran Nabi, tasahharu, bersahurlah kamu. Jadi kalau Nabi mengatakan tasahharu, perintah, ya. Bahkan sebagian ulama dari hadis ini menyimpulkan itu perintah berarti menunjukkan wajib. Ya. Berarti itu ada kebaikan yang pasti dirasakan manfaatnya oleh kita yang bersahur. Fa'inna fis sahur barokah. Dalam sahur itu ada berkah. Apa berkahnya? Ulama menjelaskan, orang yang berpuasa dengan sahur akan lebih kuat berpuasa dan akan diberikan oleh Allah pertolongan, kekuatan, taufik untuk bisa beribadah pada siang hari maupun malam harinya. Di siang hari maupun malam harinya ada ibadah puasa. Di siang hari kita puasa. Kemudian juga bisa baca Al-Quran pada malam harinya. Mana yang lebih utama, baca Al-Quran pada bulan Ramadan, apakah di siang hari atau di malam harinya? Ulama mengatakan kalau di bulan Ramadan waktu yang paling afdal baca Al-Quran di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu telah kami turunkan pada malam yang kemuliaan. Maka Al-Quran itu lebih afdal pahalanya dibaca di malam hari di bulan Ramadan. Tapi dibaca di siang hari pun juga afdal sekali, luar biasa. Lebih afdal dibaca di siang hari Ramadan daripada dibaca pada malam hari selain Ramadan, ya, karena kemuliaan bulan Ramadan tersebut, maka Allah muliakan Al-Quran dan Allah memuliakan orang-orang yang membacanya. Sehingga dalam hadis Nabi disebutkan nanti Al-Quran dan puasa itu dua-duanya akan sama-sama meminta kepada Allah syafaat untuk orang yang berpuasa dan yang membaca Al-Quran. Adapun yang berpuasa, adapun puasa itu mengatakan, ya Allah, sampaikanlah kepada yang syafaat, karena dulu waktu di dunia saya menahan dia dari makan dan minum di siang hari. Adapun Al-Quran mengatakan, ya Allah, berikanlah syafaat kepada orang ini, karena waktu di dunia dulu aku menghalanginya dari tidur di malam hari. Sehingga kedua-duanya permohonannya dikabulkan Allah dan orang itu kemudian mendapatkan syafaat. Sering baca Al-Quran, caranya juga sering berpuasa di siang hari. Kemudian ya, sahur itu juga disunahkan diakhirkan waktunya. Diakhirkan waktunya itu sekitar 15 sampai dengan 20 menit sebelum azan subuh. Ya, itu seukuran dengan 50 ayat Al-Quran. Nah, apa hikmahnya? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hikmahnya adalah agar segera ya melakukan ibadah berikutnya setelah menyelesaikan ibadah. Dari satu ibadah pindah kepada ibadah lain. Itulah urusan orang beriman. Jadi orang beriman ini waktunya itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, orang beriman itu seperti itu. Hidupnya di dunia ini waktu dia untuk ibadah ya. Jadi kalau pedagang ibadah untuk menjaga kehormatan. Kalau bekerja tetap ibadah dan sebagainya. Jadi memang ibadah. Itu hikmahnya. Kemudian juga sahur itu merupakan pembeda antara puasanya Ahlul Kitab dengan puasanya umat Rasulullah. Fasl baina siyamina wa siyam Ahlul Kitab akalatus sahur. Bahwa perbedaan puasanya kita dengan orang Ahlul Kitab terletak pada makan sahur. Jadi makan sahur ini adalah syariat puasanya umat Rasulullah. Kalau Bani Israil itu mereka tidak makan sahur, mereka sahurnya itu satu hari penuh, satu malam penuh gitu. Kalau kita ini diringankan, tapi meski demikian kita puasa setengah hari, ya, tapi pahala kita itu lebih baik daripada amal soleh mereka. Mereka punya umur panjang-panjang, umat-umat terdahulu. Maka Allah berikan untuk umat Rasulullah ini malam qadar, malam kemuliaan. Kemudian juga ya sahur itu ya dianjurkan untuk meneguk air putih. Kalau misalkan kita sudah kenyang, ya sudah minimal air putih, segelas air putih. Karena bukan hanya persoalan makan dan minum, ya, tapi lagi-lagi sahur ini adalah sunnah Nabi SAW. Kalaupun kita sudah kenyang, ya sudah kita minum segelas air putih. Minum segelas air putih dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan.
dan untuk membedakan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab, dan sekaligus tentunya untuk melaksanakan sunnah Rasul. Karena ada orang itu tidak bersahur, dia tidur dari mulai jam 11, jam 12, banyak ngobrol, banyak ngorong ngidul apa segala macam ya. Karena bulan puasa itu banyak seperti itu, ngobrol-ngobrol di warung-warung. Kalau kita lihat di bulan puasa itu, di Sultan Adam, di mana-mana itu sampai malam makan terus. Nanti subuh udah kelewat tuh nggak sahur. Ya, sayang sekali, nggak dapat berkah sahur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbuka puasa. Berbuka puasa ini dianjurkan dari segi waktunya disegerakan. Ukuran buka puasa itu disegerakan kalau sudah terbenam matahari. Kalau malam sudah tiba, kemudian siang sudah sudah hilang berlalu, maka matahari terbenam, maka mulailah kita makan buka puasa di situ. Nah, kemudian dianjurkan berbuka puasa itu diawali dengan yang manis. Rasulullah SAW dengan rutab, kalau nggak dengan rutab dengan tamar. Rutab itu adalah kurma mungkal atau kurma basah. Kurma itu basah karena baru dipetik dari pohonnya, masih mengkal baru dicabut ya. Nah, kalau udah kering disebut dengan tamar yang biasa ada di pasaran. Kalau nggak ada, dengan seteguk air putih atau segelas air minum. Kemudian berikutnya ya, berbuka itu kita berdoa. Bismillah, minum. Setelah kita minum, kita membaca doa, dzhabal dhama wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Rasa haus telah hilang, kemudian tenggorokan telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Jadi dzhabal dhama itu dilakukan atau diucapkan doa tersebut bukan sebelum minum. Karena bahasanya telah hilang rasa haus. Kita aja belum minum kok udah baca itu. Ya kan? Jadi minum dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah itu baru tuh, setelah hilang rasa haus, setelah basah tenggorokan. Dengan apa tenggorokan basah? Kalau kita awali dengan kurma, memang bisa basah. Ya mungkin. Oleh sebab itu minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Selesai minum, dzhabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Baru lanjut dengan rutab atau kurma atau dengan yang manis-manis, kolak atau yang lain-lain. Nah, itu cara Rasulullah SAW, petunjuk beliau, pedomannya. Kemudian berikutnya, jangan sia-siakan waktu untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Di situ adalah doa. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Doa ketika safar, doa orang terzalimi, dan doa ketika berpuasa sampai dengan buka puasa. Ini 3 doa yang tidak ditolak. Doa safar, doa orang terzalimi, dan doanya orang yang berbuka puasa. Doanya apa di situ? Ya, kita minta doa, Allahumma inni ala siyam wal qiyam fi al-Qur'an. Ya Allah, kuatkan aku untuk berpuasa, untuk qiyam, tarawih, dan untuk membaca Al-Qur'an. Atau kita doa, Allah taqabbal minna, Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus ya, banyak zikir, banyak doa. Ya, karena memang betul-betul luar biasa kondisi atau waktu orang yang berpuasa itu seluruhnya 24 jam itu penuh kebaikan. Tidak yang sia-sia dari waktu orang yang sedang berpuasa ya. Di bulan Ramadan itu penuh dengan pahala-pahala. Kemudian berikutnya adalah kita sholat sunnah tarawih. Ya, sholat sunnah tarawih ini syaratnya harus selesai sama imam. Kalau kita duduk istirahat lalu berdiri lagi bersama imam, maka tidak dinamakan sholat sunnah tarawih. Ya, karena apa? Karena syaratnya seperti itu. Ya, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat sunnah tarawih sampai imam witir dan salam bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi syaratnya apa? Kita sholat tarawih, kemudian sampai dengan witir ikut sama imam sampai selesai, baru kita keluar zikir apa segala macam, baru syaratnya untuk mendapatkan maghfirah. Kalau enggak, ya kita enggak dapat maghfirah itu. Atau sholat tarawih kita tidak sempurna karena kehilangan syaratnya tadi. Syaratnya apa? Mengikuti imam dari awal sampai akhir, sampai salam ya. Baru setelah itu kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita baca di malam hari, kita targetkan mungkin 3 kali khotam, mungkin sekali khotam. Sekali khotam berarti 1 hari 1 juz. 2 kali khotam berarti 1 hari 2 juz. Begitu seterusnya. 3 kali khotam berarti 1 hari 3 juz. Terutama di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu waktu yang penuh berkah yang luar biasa. Kemudian lanjut dengan
setelah sholat tarawih, kemudian sebelum berbuka puasa. Nah baru setelah itu ya kita itikaf ya. Karena itikaf ini boleh 1 jam, boleh setengah ya, terserah. Yang penting dia berniat, niat masuk masjid untuk itikaf, baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan seterusnya, berdoa, beristighfar, bertaubat dan sebagainya. Ibadah-ibadah semuanya di masjid. Syaratnya di masjid jami', masjid diadakan Jumatan. Karena itikaf tidak bisa ya di masjid, di musola ya, di musola. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya supaya bisa melaksanakan sholat Jumat. Ini bagi yang ingin itikaf 24 jam. Tapi bagi yang ingin itikaf sebentar, 2 jam, 3 jam, boleh aja di musola. Masuk jam 2 malam dini hari, keluar pada jam 7 atau setelah sholat duha, itu bisa ya. Tapi kalau di masjid mau 24 jam, nah itu kalau bisa supaya nggak pindah-pindah, maksudnya adalah masjid yang menyelenggarakan Jumatan. Maksudnya apa? Supaya nggak pindah-pindah ya. Karena syaratnya tidak boleh keluar untuk keluar. Nabi SAW saja ketika itikafnya hanya mengeluarkan kepala untuk disisir sama Aisyah ya. Karena antara rumah Nabi dengan tempat imam itu hanya pakai jendela. Nabi keluarkan kepalanya lalu disisir ya. Jadi nggak keluar-keluar. Oleh sebab itu juga Ummahatul Mukminin seperti itu. Istri Nabi Rasulullah itu mereka itikaf bikin tenda di belakang saf ya. Zainab, kemudian Aisyah, kemudian Ummul Mukminin yang lainnya. Mereka itikaf seperti itu. Nah, baru kemudian kita bayar zakat ya. Ini terakhir bayar zakat fitrah. Boleh kita mengeluarkan dari awal Ramadan ya. Boleh pada malam harinya. Itu adalah sesuatu yang dibolehkan ya, yang wajib. Kemudian yang dianjurkan adalah pada subuhnya. Jadi dikeluarkan boleh. Tapi untuk menyerahkan itu belum ya. Itu 3 hari ya. 3 hari malam 27, 28, 29. Itu kita serahkan di panitia pengumpulan zakat. Ya, jadi zakat itu bisa diserahkan dengan sendiri, bisa juga dengan panitia. Zakat fitrah ya. Tentunya zakatnya adalah pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan oleh Allah, sehat walafiat untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita diberikan keberkahan waktu agar kita bisa maksimal dalam puasa Ramadan kita dan menjadikan Ramadan kita di tahun ini sebagai Ramadan terbaik sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.